Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you today? Yeah, hopefully you are fine. I hope you and your family are in good condition. Ya, sekarang kita masuk ke Unit 3 and the title of Unit 3 is Let's Study Mathematics. Di sini kalian akan belajar tentang angka, kemudian belajar tentang bagaimana cara pengoperasian penjumlahan, pengurangan gitu ya, and mengucapkannya dalam bahasa Inggris ya. Anyway, sebelum kita masuk ke unit 3, Mr. Syarif mau ngomong sedikit ya tentang pembelajaran isi. Itu biasanya setiap bab itu ya kalau kita pembelajaran offline atau pembelajaran tatap muka, biasanya pertemuan pertama Mr. Syarif akan minta kalian untuk baca dialognya, perform di depan kelas gitu kan. Kemudian Mr. Syarif akan meminta kalian untuk membuat grup, membuat kelompok, kemudian kalian buat dialog kalian sendiri ya, dialog kalian sendiri yang relate sama unit yang sedang dibahas. Kemudian next weeknya Mr. Syarif akan minta untuk tiap grup, tiap kelompok maju ke depan kelas untuk perform, kan begitu ya. But this is online studying, okay? So hal semacam itu tetap sebetulnya nggak bisa dilakukan melalui grup ya. Mungkin personal job, tugas personal, dan Mr. Syarif memilih untuk tetap melakukan itu dalam bentuk mengirim video. Nah, beberapa dari kalian mengalami kesulitan untuk mengirim video. Oke, yang pertama ya, Mr. Syarif harus tekankan I cannot accept any video or any jobs that you send to me by WhatsApp. Gak bisa Mr. Syarif terima file kalian dalam bentuk WhatsApp karena uh, pengalaman tahun kemarin HP Mr. Syarif full memory dan sebetulnya sampai sekarang juga masih full memory, jadi apa uh, sering ngehang kadang-kadang. Okay, so Mr. Syarif kan kasih solusi kalian kirim video ya. Itu sebetulnya ada 3 cara. Yang pertama via Google Classroom, yang kedua via Google Drive, and then yang ketiga via YouTube. Nah, via Google Classroom ngirim video secara langsung via Google Classroom, Mr. Syarif nggak rekomend itu, Mr. Syarif nggak merekomendasikan itu karena apa? Karena biasanya sering gagal. Maka opsi yang kedua yaitu kirim via Google Drive. Mr. Syarif sudah kasih tutorialnya, silahkan lakukan, ikuti langkah per langkahnya ya. Kirim video via Google Drive itu sedikit complicated, sedikit rumit. Yang pertama harus ada syaratnya. Syarat yang pertama ya, syaratnya kalian harus apa ya? Akun yang kalian gunakan di Google Drive ketika mengupload video adalah akun yang sama ketika kalian mendaftarkan ke Google Classroom. Jadi kalau akun Google Drive-nya berbeda dengan akun yang ada di Google Classroom, maka itu tidak bisa. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ketika kalian mengupload video di Google Drive, kalau ada settingan yang harus kalian lakukan, yaitu siapa saja yang bisa melihat video tersebut. Nah, biasanya diganti menjadi orang yang mempunyai link ini. Ya, harus dirubah ke settingan itu. Nah, disitulah beberapa orang biasanya bingung ya, karena berbeda merek handphone, biasanya menu settingan yang keluar itu berbeda dengan yang kalian saksikan di video tutorial. So, karena dua syarat ini, yaitu akun yang sama dan sedikit complicated settingannya, Mr. Syarif tidak menyarankan lewat Google Drive. Mr. Syarif lebih menyarankan lewat YouTube ya, dan itu video tutorialnya sudah sangat jelas dipaparkan di video tutorial yang Mr. Syarif share ya. Oke, itu jadi tolong ya, Mr. Syarif juga sudah belajar belajar untuk beradaptasi dengan teknologi. Mr. Syarif sampaikan tutorialnya dan mudah-mudahan kalian juga melakukan hal yang sama ya, tinggal ikuti langkah-langkahnya. Jadi jangan lagi kirim video via WhatsApp ya,
Kalau misalkan Google Classroom-nya error, misalkan kayaknya ada yang laporan seperti itu ya. Kalau Google Classroom-nya error, silahkan tetap video yang kalian ingin kirim di-upload dulu di YouTube. Setelah itu copy paste linknya ya, kirim ke WhatsApp. Itu hanya untuk yang Google Classroom-nya error ya. Yang Google Classroom-nya error ya. Sebetulnya nggak ada alasan Google Classroom error sih, sebenarnya bisa buka lewat browser juga kalau Google Classroom apps-nya error ya. Kalau error ya tinggal dihapus aja instalan Google Classroom aplikasinya, dihapus kemudian download ulang aplikasinya. Oke, sekarang kita bahas aja Unit 3, Let's Study Mathematics. Oh iya, kemudian kalau ngirimnya bukan video, ngirimnya rekaman suara ya, voice recording ya. Kalau voice record ya, karena filenya kecil, bisa langsung di-upload di Google Classroom ya. Tinggal diseret ke atas, klik upload file, kemudian cari di directory kalian, di file kalian, rekaman suara yang telah kalian buat melalui handphone kalian gitu. Jadi gak usah bingung ya. Oke, langsung kita bahas Unit 3. Let's study mathematics. Here we have a dialogue. Ada Syamil, Mr. Syarif, and then siapa lagi? Zahra, Aska, dan sebagainya. Mr. Syarif baca, tugas kalian dengarkan baik-baik dulu. Dengarkan baik-baik. Here we go. Syamil. Get ready. Stand up please. Grade the teacher. Oh, kenapa ini grade? Harusnya greet. Ini typo nih. Double E nih harusnya. GREE, jangan GREE kemudian T, jangan grade tapi greet. Ulangi lagi ya. Get ready, stand up please, greet the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunya jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ketua kelasnya bilang, sit down please. Dan Mr. Syarif bilang, good morning everyone. Kemudian siswa-siswa semuanya jawab, good morning sir. Mr. Syarif bilang, how are you today? Kemudian para siswa jawab, I'm fine, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kemudian Mr. Syarif bilang begini, now open your book, let's study mathematics. What is 21 plus 15? Ini bisa dibacanya 20, bisa dibacanya 20. Ya. I'll repeat. What is 21 plus 15? Zahra bilang, I know. 21 plus 15 equals to 36. Kemudian Mr. Syarif meresponnya, good job. Azka, what is 60 plus 16? 60 plus 16 equals to 76. Kemudian Mr. Syarif manggil murid yang lain. Jumana, what is 30 minus 13? Ini ada typo lagi ya, ada huruf S di depannya, harusnya nggak ada. What is 30 minus 13? 30 minus 13 equals to 70. No. Kemudian Syamil bilang 30 minus 13 equals to 17, sir. Nah, gimana kebalik antara 17 sama 70 ya? Harusnya yang benar 17. Ada N-nya, tapi gimana bilangnya 70, bukan 17. Kemudian Mr. Syarif bilang, excellent. What is 80 minus 18? I know. 80 minus 18 equals to 72. No. 80 minus 18 equals to 17 too. No. Jahran bilang 80 minus 18 equals to 62. Marvelous. Now I have 24 pencils and buy 5 more pencils. Then my friend takes 30 pencils. How many? 33 I mean. Sorry, I'll repeat ya. Now, nah ini soal cerita ya. Ceritanya ini pura-puranya soal cerita. Now, I have 24 pencils
and buy 5 more pencils. Then my friend takes 3 pencils. How many pencils do I have now? Aska jawab, 24 plus 5 minus 3 equals to 26. Excellent. Oke, langsung kita bahas ya. Pertama tentang number ya, cardinal number. Number itu ada dua jenis, ada cardinal, ada ordinal. Ordinal itu yang first, second, third, fourth ya. Bilangan angka yang menunjukkan urutan. Nah, angka yang menunjukkan urutan namanya ordinal number. Sekarang kita bahas cardinal number ya. Oke, here we go. 11, 12, 13, 14, 15. Oke, pokoknya kalau belasan itu akhirannya tin. Kecuali untuk 11 dan 12 yaitu 11 sama 12. Ya, yang lain dari itu maka belakangnya itu tin. 14, 15, 16. Oke. Oh iya, di sini ada yang di highlight merah. Yang di highlight merah ini ya, tulisan 14, 4-nya pakai U, 4. Tapi kalau 40, 4-nya nggak usah pakai U ya. 4-nya nggak usah pakai U. Kemudian untuk 15 tulisannya FIF ya, jangan FI pakai V, pakai V. 5 bukan 5. Dan bacanya bukan 15 tapi 15 ya. 15, 16 sama dengan 50. 50 juga bacanya 50 bukan 50. Oke. 15, 16, 17, 18, 19, 20 atau 20. 21, 22, 23, okay. 24, 30 dan seterusnya. Pokoknya remember, kalau belasan itu belakangnya tin. Kalau puluhan, T. 30, 40, 50, 60 ya. 30, 40, 60, 70, 80, 90 belakangnya T. Tapi kalau belasan belakangnya tin. Ada N-nya, tin. 17, 18, 14, 15, 16, 19. Nah, belakangnya ada N-nya. Jangan sampai keliru. Oke, kemudian untuk operasi bilangan ya, tambah itu bahasa Inggrisnya plus. Kurang bahasa Inggrisnya minus. I'll repeat, plus, minus. Sama dengan bahasa Inggrisnya equals to. So, kalau ada tulisan angka seperti ini, maka dibacanya 50 plus 15 equals to 65. Ya. Oke. Remember that. Kemudian kalau nanya, kalau mau bertanya, berapakah 50 tambah 15? Berapakah 50 tambah 15? Oh, ini ada contoh yang kedua dulu ya, sebentar. Ini kalau ada angka begini, 70 dikurangi 17 sama dengan 53. Cara bacanya dalam bahasa Inggris adalah 70 minus 17 equals to 53. 53. Oke, sekarang gimana kalau dalam bentuknya pertanyaan? Gimana cara mengucapkannya dalam bahasa Inggris? Kalau kamu pengen bertanya, kalau kamu ingin bertanya, berapakah 50 tambah 15? Berapakah 50 tambah 15? Maka bertanyanya dalam bentuk seperti ini. What is? Atau ya, what is ini ada contohnya nih. Berapakah 80 kurangi 18 gini ya. Maka cara bertanyanya dalam bahasa Inggris, what is 80 minus 18? What is 80 minus 18? Pakainya what is. Clear? Oke. Ini silahkan kalian kerjakan sendiri ya di modulnya. Kalian kerjakan sendiri, nggak perlu difoto karena Mr. Syarif akan memberikan latihan semacam ini dalam bentuk Google Form. Oke ya. Well, I think that's all for today.
Ya, kalian bisa replay this video untuk mendengarkan atau untuk mendengarkan percakapan itu sekali lagi, karena one day Mr. Syarif akan minta kalian untuk rekam suara kalian atau rekam video kalian untuk kirim, dan suaranya, pronunciation-nya, pelafalannya harus benar. Well, I think that's all for today. Have a good day. Tetap jaga kesehatan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.